Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan dalam surat 1 Yohanes mengajak agar setiap orang mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Bahwa pengenalan itu tidak hanya sebatas tahu, tetapi terlihat dari kehidupan kita bahwa kita betul-betul mengenal Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang ini sungguh sudah sempurna kasih Allah. Seseorang yang mengenal Tuhan, jika hanya sebatas di mulut, itu adalah pendusta. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, maka hidupnya akan penuh dengan belas kasihan. Dengan demikian, orang yang beragama, orang yang disebut Kristen, dia adalah orang yang penuh dengan belas kasih. Jika dia menyebut dirinya Kristen, tetapi kehidupannya jauh dari belas kasihan, maka itu namanya pendusta atau pengenalan kepada Tuhan hanya sebatas di mulut. Dalam firman Tuhan ini diharapkan setiap orang agar kehidupannya penuh dengan kebenaran. Jangan ada lagi kejahatan yang membuat kita terjerumus lagi ke dalam dosa. Ingatlah akan Dia yang sudah memperdamaikan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita, seakan-akan kita ingin terjerumus kembali, ingatlah Dia bahwa Dia adalah perantara kita, bahwa Dia yang menyelamatkan, yang memperdamaikan kita dengan Allah. Bapak Ibu saudara terkasih, setiap orang pasti pernah mendengar kata maaf. Tetapi ada juga beberapa orang yang sangat benci mendengar kata maaf. Karena sejujurnya sering kata maaf itu hanya sebatas di mulut saja. Saat ini kita sangat berduka ketika prajurit-prajurit yang telah gugur. Namun banyak juga orang-orang yang memberikan tanggapan negatif. Memberikan kalimat-kalimat yang sepertinya mereka tidak memiliki hati. Namun ketika semuanya viral atau terungkap, yang muncul yang terjadi hanyalah saya minta maaf. Atau mungkin banyak kejahatan yang lainnya yang seperti dengan sengaja dilakukan, tetapi hanya diselesaikan dengan kata maaf. Ini mungkin sering terjadi di dunia. Tetapi perdamaian yang dilakukan oleh Yesus bukan mendekatkan kita kepada Tuhan. Bukan mau mengatakan kepada Allah Bapa, terimalah manusia yang berdosa ini. Tidak. Tetapi Tuhan menghapus dosa semua umat manusia. Menghapus dosa umat manusia. Sehingga menciptakan manusia baru yang layak di hadapan Allah. Sehingga kehadiran manusia, orang yang ditebus menjadi baru di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus tidak mendekatkan kita kepada Tuhan dengan keberdosaan kita. Tetapi mari kita lihat bahwa Tuhan sudah memperbaharui hidup kita. Menebus dosa kita. Kita diubah menjadi baru. Sehingga kata maaf itu tidak menggambarkan perdamaian, tetapi perubahan sikaplah yang menunjukkan perdamaian. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, tentu
sangat baik kita datang ke hadapan Tuhan memohon maaf. Tetapi Tuhan tidak melihat apa yang diucapkan oleh mulut. Namun Tuhan melihat apa yang ada dalam hati atau apa yang kita lakukan. Untuk apa kita memberikan korban bakaran, persembahan kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa kita, tetapi kita sendiri tidak membuat diri kita berubah, tidak meninggalkan kejahatan itu, tidak menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Oleh karena itulah kita yang sudah diperdamaikan, yang sudah ditebus, mari kita menyadari bahwa semua kehidupan kita berharga di hadapan Tuhan. Ditegaskan, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Seluruh dunia, bukan hanya manusia. Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya. Seluruh bumi penuh dengan belas kasih setia Tuhan. Maka layaklah seluruh bumi menjaga dirinya, bahwa dirinya berharga di hadapan Tuhan. Dan ketika kita pun mendapat godaan untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan mengajak kita, lihatlah. Lihat dia yang pernah tersalibkan hanya karena dosa manusia. Lihatlah dia yang pernah dicambuk hanya karena dosa manusia. Lihatlah dia yang mati hanya karena dosa manusia. Lihatlah dia yang sudah memperdamaikan kita dengan Tuhan. Maka janganlah pernah sedikit pun melirik kejahatan itu. Jangan pernah sedikit pun menaruh hati terhadap kejahatan itu. Karena meskipun dikatakan tetapi juga untuk dosa seluruh dunia, tapi Tuhan tidak mengatakan penebusan itu akan menjamin bahwa semua manusia tidak akan pernah berdosa untuk selama-lamanya. Tidak. Tuhan memperdamaikan sehingga kita dilayakkan datang ke hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita menjauhkan diri lagi, semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apalah yang bisa kita terima dari Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan ampuni aku, sedangkan kita mencintai apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita berharga di mata Tuhan sehingga kita diperdamaikan. Maka mari selalu melihat kepada Tuhan yang menyelamatkan kita, yang menebus kita, agar kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Engkau Tuhan yang memperdamaikan kami. Berkati kami selalu Tuhan, agar kiranya kehidupan kami tetap berkenan di hadapan kami, melakukan hal-hal yang berkenan yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.